Oke, kita lanjutkan materi berikutnya. Sebelumnya mungkin gimana nih kondisi mahasiswa? Apakah baik-baik saja? Semoga sehat selalu ya gitu ya. Jaga kesehatan, gunakan masker ketika keluar rumah, berpergian yang penting saja gitu ya. Hindari kerumunan ya, tetap jaga sosial distancingnya, dan olahraga, makan teratur ya. Jangan stres. Nah, itu yang paling utama, yang stres supaya untuk meningkatkan imun pada tubuh kita. Semoga semuanya sehat selalu ya. Oke, sebelumnya mungkin sudah mempelajari tentang turunan parsial. Nah, lanjutkan dengan beberapa hal, yaitu limit dan kekontinuan. Oke, kita bahas tentang limit dan kekontinuan. Mungkin ini sudah pada memahami ya, apa itu limit. Limit itu intinya batas ya, ada batas. Jadi, misalnya limit X menuju 2, kita tidak sampai di X sama dengan 2, tapi hanya mendekati X 2, sama dengan 2, jadi bukan tepat di X sama dengan 2, jadi kita hanya mendekati saja. Nah, kekontinuan juga ini berkenaan dengan jika limitnya ada, maka nanti continue, biasanya begitu. Terus, jika fungsi terdefinisi, ya, terus limitnya ada, nah, terus nilai limit dan fungsi yang terdefinisi sama, maka hasilnya akan continue si fungsinya di interval atau di titik tertentu. Oke, kita coba langsung saja ya, kita masuk ke materi limit. Nah, ini definisi secara apa namanya, secara bahasa resmi ya gitu ya, untuk formalnya seperti ini. Jadi tadi dibilang bahwa secara intuitif nilai fungsi ya dapat mendekati ya atau sebarang dekat bilangan L. Jadi hanya mendekati ya. Uh, Terus apabila koordinat pasangan berurutnya untuk X, Y cukup dekat ke A, B. Jadi nanti seperti pada kalkulus diferensial sebelumnya, ada juga tentang limit. Jadi ini sebenarnya hampir sama, cuman hanya beda di dimensi saja. Kalau ini di dimensinya misalnya mulai dari dimensi 3 gitu ya gambarnya. Nah, ini secara formalnya seperti ini. Jadi fungsi f(x, y) mempunyai limit L bila kurung buka x, y kurung tutup mendekati a, b. Nah, ini di sini ada tanda epsilon seperti ini ya, lebih besar 0, terdapat nilai dari deltanya ya, lebih besar 0 juga. Jadi kalau di sini ada epsilon dan deltanya, jadi ini sebenarnya menyatakan sebuah jarak ya, jarak. Kalau di sini jarak dari X, Y ke A, B. Nah, ini jaraknya seperti ini, lalu atau dari jarak dari Fx, Y ke L. Nah, ini kurang dari epsilon ya. Kalau yang ini, yang atasnya kurang dari delta. Nah, secara notasi seperti ini. Jadi, untuk fungsi multivariabel atau fungsi ubah banyak ya, nah, di sini bisa dilihat bahwa limit X, Y mendekati 0,0 dari Fx, Y sama dengan L. Jadi, L ini menyatakan bilangan real. Ya. Jadi, bilangan realnya seperti apa? Yang pasti ini kalau grafiknya kalau 3 dimensi, berarti ini ada X, ya, ada Y, lalu nanti ada Z-nya. Nah, ini sebenarnya nilai Z yang muncul sebenarnya. Nah, untuk yang menyatakan bahwa di tanda mutlak seperti ini, mutlak X, Y dikurangi A, B ini menyatakan jarak Euclid antara kedua titik ya. Jadi ini makanya tadi dibilang sebuah jarak ya. Nah, ini dalam notasinya, jadi kalau misalnya seperti ini dalam geometri atau dalam aljabar, maka X dikurangi A, Y dikurangi
B. Sehingga dapat kita definisikan, nah ini seperti persamaan apa? Kalau ini lingkaran ya, seperti lingkaran gitu ya. Nah, jadi X dikurangi A kuadrat tambah Y dikurangi B kuadrat yang diakarkan. Nah, ini menyatakan bahwa jarak ini memperlihatkan bahwa titik-titik yang memenuhi ya persamaan ini adalah titik-titik yang berada dalam lingkaran. Nah, lingkaran dengan radius deltanya kecuali titik A, B sendiri. Jadi bukan di tepat di A, B. Nah, ini definisi tentang limit dapat kita gambarkan seperti ini. Misalnya gini. Nah, ini kan tadi kan ada lingkaran ya. Jadi ini titik asalnya di A, tadi di mana? Di A, B gitu ya. Titik A, B, lalu nanti di sini, nanti kita ada jaraknya ya. Nah, jaraknya seperti ini. Lalu, nah nilai, misalnya kita punya nilai di sini X ya. Nah, sama ilustrasinya. Nah, ini variabel X-nya gitu ya. Nah, ini Y-nya. Oke. Nah, nanti X-nya misalnya, nah, A-nya di sini, lalu B-nya di sini. Jadi di sini misalnya A, B ya. Jadi A, B. Nah, seperti ini. Jadi ketika X ya mendekati A, lalu Y mendekati B ya, maka menghasilkan yang namanya di sini nanti sebuah nilai apa? L ya. L-nya misalnya berapa gitu kan. Jadi bilangan real gitu ya. Nah, ini jadi hanya mendekati saja. Nah, di sini nih. Jadi tidak sampai ke poin A-nya atau ke poin B-nya. Nah, seperti ini. Nah, ini kurvanya seperti ini. Jadi dari sini gitu ya, mendekatinya gitu ya. Mendekati dari sisi sebelah kiri, kanan, atas, bawah, dan seterusnya. Jadi dimensinya banyak. Jadi kalau di kalkulus diferensial kan dimensinya hanya seperti ini. Jadi A mendekati A dari kiri, mendekati B dari kanan gitu ya. Terus kalau ini seperti ini, misalnya ada kurva ini satu, ya ini dua, ya kurva ketiga mendekati kurva keempat. Nah, jadi didekatinya oleh sebuah kurva. Nah, itu bedanya dengan kalkulus diferensial. Oke, sifat-sifat limit yang ada di sini adalah ada berapa? 6 ya. Jadi jika seperti ini, jika limitnya x mendekati x, y mendekati a, B dari fungsi f-nya sama dengan L, lalu limit x, y mendekati a, B ya. Nah, ini dari g-nya adalah m. Jadi ini L dan m. Terus k-nya sebuah bilangan real, maka dihasilkan kombinasi dari sifat limit seperti ini ya. Ada yang penjumlahan, kalau penjumlahan tinggal nanti bisa dijumlahkan L plus M ya. Sini juga sama, ini L, ini M, L min M. Lalu yang ketiga, kalau konstanta, nah bisa jadi menjadi K-nya bisa ke depan, lah jadi K kali L ya. Terus lalu untuk yang berkalian ini bisa digunakan L kali M. Nah, pembagian L dibagi M dengan M tidak sama dengan 0. Lalu perpangkatan dengan pangkat M per N menjadi L pangkat M per N. Nah, dengan syarat M, N ini bilangan bulat dan N ini tidak sama dengan 0. Ya. Terus L-nya ini, L pangkat M per N ini adalah bilangan real.
Nah, ini contohnya ya, ini contohnya, jadi bisa dilihat. Nah, jika pertama ya, yang pertama ini limit x, y yang mendekati 0,1 gitu ya. Nah, jika di substitusi langsung itu bisa, maka silakan langsung disubstitusi aja. Yang penting sebenarnya pembaginya adalah hasil dari pembagian ini adalah, nah pembaginya yang ini, yang penting tidak nol, ya, ini tidak boleh nol. Kalau sama dengan nol, berarti tak terdefinisi gitu ya. Jadi kemungkinan harus menggunakan metode lain. Nah, kalau ini kan hasilnya adalah ini berapa? 0 dikurangi, jadi kita substitusi aja X dan Y-nya yaitu 0 dan 1 gitu ya. Nah, ini ganti dengan 0 dikurangi 0 kali 1 ditambah 3 dibagi dengan 0 kuadrat dikali 1 tambah 5 kali 0 kali 1 dikurangi 1 pangkat 3. Hasilnya adalah negatif 3. Ya. Oke, yang kedua. Kalau kita substitusi langsung, hasilnya apa? Nah, berarti 3 kuadrat tambah negatif 4 ya. Y kuadrat kan sama dengan 5. Berarti ini limitnya ada, yaitu 5. Terus yang ketiga, seperti ini, kita substitusi langsung. Hasilnya berapa misalnya? Nah, ini misalnya hasilnya adalah 3. Berarti limitnya ada. Jadi, ini contoh yang diperoleh dengan substitusi langsung. Tuh. Adapun yang tidak langsung yang bagaimana, Pak? Nah, ini yang kedua nih ada. Nah, contoh untuk menyelesaikan kasus yang ini. Ini nih. Nah, kita menggunakan yang namanya akar sekawan. Karena kalau disubstitusi, maka hasilnya adalah ini 0. Ya, penyebutnya. Nah, otomatis tidak dapat diproses atau tidak dapat digunakan. Sehingga perlu trik khusus, yaitu dengan menggunakan akar sekawan. Nah, kita lihat akar sekawannya seperti apa. Nah, ini contohnya. Nah, kita kalikan ya dengan akar X plus akar Y dibagi dengan akar X plus akar Y. Kan ini sebenarnya hasilnya adalah berapa nilainya? 1 kan? Nah, ini hanya rekayasa saja, rekayasa aljabar. Nah, di sini kita lihat, kita kalikan ya, sehingga menjadi ini dikali ini gitu ya, lalu ini kali ini gitu ya, karena pengurangan menjadi X, penyebutnya min Y. Ya, ini kan ini kali ini X min akar Y kali akar Y adalah Y gitu ya. Terus yang pembilangnya tinggal ditulis saja. Ini kalau ini kan penyederhanaan, jadi ini hanya dari sini ke sini, ini X-nya kita keluarkan. Ya, jadi X dalam kurung X min Y. Sama aja kalau dikalikan X kuadrat dikurangi X, Y, sama. Nah, terus setelah itu kita apakan? Nah, setelah kita substitusi ada yang sama. Nah, ini kebetulan sama ya. Ini X min Y ya. Nah, ini dengan X min Y. Maka hasilnya kan dibagi itu 1 ya. Nah, di pembaginya 1. Jadi tinggal X kali 1 kali akar X plus akar Y seperti ini. Nah, tinggal substitusi aja. Ya, kalau seperti ini boleh kita substitusi. Hasilnya adalah 0. Nah, ini boleh. Oke. Oke, mungkin itu saja yang dapat Bapak sampaikan untuk materi tentang di bagian pertama ini ya. Di bagian pertama untuk limit. Ya, nanti ada session kedua nih, ada lagi nih metode yang lainnya. Jadi tadi metodenya adalah metode yang langsung dan metode yang tidak langsung dengan menggunakan cara misalnya tentang menggunakan akar sekawan ya, terus atau menggunakan strategi yang lain gitu. Nanti ada strategi berikutnya. Oke, kita akhiri dulu untuk materi ini gitu ya. Nanti kita lanjut dengan materi berikutnya. Terima kasih.